sih karena lumayan banyak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di perkuliahan kelima ini kita bakal bahas tentang bagaimana sih interpretasi dari sebuah data seismik refraksi. Yang pertama itu kita bakal bahas tentang metode TX. Nah, metode TX ini, kalau T itu adalah time, sedangkan X itu adalah jarak. Jadi gimana sih pengaruh jarak terhadap waktu tiba dari gelombang seismik pada metode seismik refraksi. Nah, ini contoh ya, contoh ilustrasi gitu. Katanya measure times of arrival of the initial ground movement generates by a source recorded in variety of distance. Jadi pengukuran waktu datang gitu kan dari initial ground movement itu initial ground movement generates by a source yang di generate atau dihasilkan oleh source kemudian direcord pada sebuah geofon pada jarak yang bervariasi. Nah, atau dengan kata lain, satu kali tembakan itu akan direcord atau direkam oleh beberapa geofon. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini gitu. Di sini kita punya source, kemudian ada offset ya. Offset itu adalah jarak geofon dari source ini, jarak perekam atau penerima gelombang dari source gitu. Nah, ini adalah ilustrasi kasarnya gitu. Nah, ketika source ditembakkan, maka yang pertama ada namanya direct ray atau gelombang langsung. Kemudian ada reflected. Kemudian ada refracted. Ada gelombang langsung, ada gelombang yang dipantulkan, kemudian ada gelombang yang dibiaskan. Nah, di sini nanti bakal dicatat kira-kira di display alatnya seperti ini nih. Nah, apa sih yang pengen kita cari dari sini? Kemarin kan kita udah sepakat bahwa untuk seismik refraksi itu bakal mencari kedalaman dari soil untuk beberapa layer. Bisa satu layer, bisa dua, bisa sampai n layer seperti itu. Nah, kalau misalkan gitu kan, kalau misalkan kita punya source di sini, kita tembakkan, ini adalah geofonnya. Ini adalah offset ya, kita anggap seperti itu. Maka yang terekam kira-kira bakal seperti ini. Ini belum ini kan ya, belum kita pindahkan atau kita NMO atau normal move out-nya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang direkam oleh data geofon ini? Nah, yang bakal direkam itu ini. Ada gelombang langsung, ada gelombang bias, ada gelombang pantul. Itu yang bakal direkam. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa di sini terdapat istilahnya crossover atau perpotongan antara kecepatan antara kecepatan antara gelombang pantul dengan gelombang bias. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Ini saya letakkan di bawah saja. Nah, interpret depth to subsurface interface and the seismic wave velocity for each layer gitu. Jadi interpretasilah kedalaman dari tiap bawah permukaan dengan menggunakan kecepatan gelombang seismik untuk tiap lapisan. Jadi yang digunakan adalah seismic velocities.
atau kecepatan gelombang seismiknya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kecepatan gelombang seismik? Bisa. Kita punya, nanti kan kita punya jarak ya, dari source ke X, kita punya jarak, anggaplah S, kemudian kita punya waktu tibanya, maka kita bisa cari velocity. Konsep dasarnya seperti itu, gampang kok. Kecepatan, kalau kalian masih ingat di fisika dasar itu, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kita punya jarak nih antara source, kita punya jarak nih antara dari source ke titik geofon. Misalkan dari source ke geofon 1 itu 10 meter. Kemudian ini geofon 2 10 meter lagi, artinya source ke geofon 2 ini 20 meter. Nanti kita punya waktu tibanya, di geofon 1 berapa, geofon 2 berapa, maka kita bisa ambil kecepatan dari gelombang seismiknya. Itu konsep dasarnya ya, ingat gitu. Nah, ini ketika kita plot, jadi nama ininya, plotnya itu adalah plot, itu namanya adalah plotan, makanya kenapa disebut dengan TX, karena kurvanya itu berdasarkan time, dan jarak, X. Nah, kita lihat di sini. Ini kan, kalau kalian ingat tadi, ada gambar yang ini ya, ada direct, refracted, dan reflected. Di sini, yang direkam pertama adalah udah pasti gelombang langsung gitu. Maka diplotlah gelombang langsung pada ini. Dengan waktu berapa dan jarak ini di titik geofonnya. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang namanya reflected arrivals. Waktu tiba dari gelombang pantul. Nah, biasanya gelombang pantul pada titik cross plot ini akan mengikuti gelombang direct atau langsung. Nah, yang ketiga itu adalah refracted. Nah, yang refracted sudah jelas dia bakal datang lebih lambat daripada gelombang langsung ataupun gelombang pantul. Nah, yang bakal dicari di sini adalah perpotongan atau crossover point antara gelombang langsung ataupun gelombang pantul dengan gelombang bias. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi ya, V sama dengan jarak dibagi waktu. Kalau kita melihat di slope ini, mereka bakal punya dua kecepatan yang berbeda. Ini V1, ini V2. Nah, dari sini baru bisa dicari berapa sih kedalaman dari sebuah layer atau beberapa layer. Nah, ini ya contohnya ya. Nih, yang ini T, yang ini X. Ini adalah gelombang langsung gitu ya. Ini adalah direct. Sorry. Ini adalah direct, ini adalah reflected. Kemudian di sini adalah titik potong. Sorry, kita ubah dulu ya warna ininya.
Nah, di sini adalah titik potong antara gelombang langsung dan gelombang bias. Karena gelombang pantul, dia bakal mengikuti ini. Kemudian ada yang namanya critical distance. Apa sih critical distance? Critical distance adalah jarak di mana gelombang ini kecepatan ini saling berpotongan. Kemudian ada yang namanya crossover distance. Crossover distance itu bakal kita tarik ke bawah untuk mengambil jarak. Gitu. Nah, ini contoh paling sederhana ya. Paling sederhana dari sebuah akuisisi data seismik refraksi. Kita punya source yang bakal ditembakkan ke sini, kemudian kita punya geofon yang ada di sini. Kemudian dengan asumsi bahwa kedalaman layernya itu, kalau ini layer 1, ini layer 2, itu kedalamannya anggap saja ini ZI lah ya. Nah, ketika dia ditembakkan di sini, maka gelombang tersebut akan merambat kan ya. Merambat dengan sudut IC gitu. Nah, untuk sebuah gelombang ya, gelombang bisa sampai dari S ke G, maka di sini asumsinya dia bakal melewati S, kemudian ke titik A, dia bakal ke titik B, kemudian dia bakal ke titik G. Dengan asumsi bahwa di sini adalah V1, di sini adalah V2. Jadi kan dia punya dua kecepatan, di mana ketika dia berada di sini, dia punya kecepatan V2, ketika gelombangnya berada di layer 1, dia punya kecepatan V1. Kalau misalkan untuk mencari kecepatan waktu tibanya, maka untuk gampangnya itu dibagi menjadi 3. Jadi, waktu gelombang dari S ke A, waktu gelombang dari A ke B, dan waktu gelombang dari B ke G. Nah, kira-kira kalau kita lihat yang di sini ya, dengan sini, maka kira-kira rumusan yang paling tepat apa? Kita pakai di sini. Kita punya sudut ininya nih. Kita punya kedalaman. Kemudian kita punya sudut, kedalaman, dan kecepatan. Kira-kira yang paling gampang untuk kalau ini kita anggap sebuah sudut siku-siku, maka yang paling tepat kira-kira paling dasarnya rumusan apa? Sebuah segitiga siku-siku gitu. Pitagoras. Nah, Pitagoras kan ya. Maka yang di sini kita pakai yang Pitagoras gitu. Kita bakal mencari waktu tempuh untuk di sini. Dari S ke A dan B ke G. Karena yang di sini dia udah pakai kecepatan di layer kedua. Dengan asumsi ya bahwa di sini, ingat sekali lagi asumsinya itu V2 lebih besar dari V1. Kalau misalkan dia 3 layer, maka V3 lebih besar dari V2 dan V1. Nah, ini ya kita lihat dulu. Di sini, lihat dulu. TSG, jadi time gelombang seismik untuk merambat dari S ke G adalah TSA ditambah TAB ditambah TBG. Di mana TSA itu kita asumsikan sama kan ya. Ini sama nih, TSA dan TBG adalah sama. Sedangkan untuk TSA ini gampang kan ya, kita bakal cari yang
ini, maka rumusannya, kita bakal cari ini, maka Z dibagi V1 cos IC. Sedangkan untuk TAB, kita pakai X dikurang 2 kali Z dikali tan IC dibagi V2. Rumusannya seperti itu. Nah, jadi untuk TSG itu, yang ini kan ya, Z dikali V1 cos IC ditambah X dikurang 2Z tan IC dibagi per 2 ditambah Z dikali VI cos IC. Nah, yang ini bisa disimplifikasikan kan jadi ini. Jadi, waktu dari TSG, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari S ke G adalah 1/V2X ditambah 2Z cos I per V1. Ini masing-masing ini ya. Ini kan, ini adalah 2Z cos I, ini adalah di sini nih. Sorry. Ini. Nah, kita lanjut dulu. Jadi, TSG itu adalah 1/, atau X per V2 ditambah 2Z cos I per V1. Nanti ada tugasnya ya, kalian buktikan gitu. Gimana bisa dapatnya TSG itu adalah seperti ini. Ada di tugas nanti. Nah, di mana slope intercept form of a line gitu adalah, ini adalah sama gitu. Gradien ya, Y sama dengan MX tambah B. Ini bisa dibaca plot waktu terhadap jarak. Slope of line itu 1/V2, Y intercept 2Z, ini 2Z cos IC per V1. Nah, yang perlu diingat di sini, berdasarkan hukum Snellius, bahwa V1 per V2 itu sama dengan sudutnya. Jadi sudut yang dibentuk di sini, berdasarkan hukum Snellius adalah V1 per V2. Sehingga cos IC itu sama dengan 1 dikurang V1 kuadrat per V2 kuadrat akar. Dari hasilnya dari sini nih. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Makanya cos IC itu bakal dapat seperti ini. Jadi silakan dibuktikan, ada tugasnya. Nah, ini nih. Ini kan apparent path gitu. Jadi dia punya path-nya atau jalur dari rambatan gelombangnya. Kalau ini adalah S, ini adalah geofon gitu. Maka kita bisa hitung berapa waktu rambatnya berdasarkan yang tadi. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini kan dia punya perbedaan slope. Sorry, kita ubah lagi warnanya. Dia bakal punya perbedaan slope antara direct sama refracted gitu. Nah, inilah yang bakal kita cari. Kenapa bakal kita cari? Karena kita bakal ambil slope ini untuk mencari
V1, dan V2. Nih, jadi seperti ini. Jadi gradien dari ini itu adalah seper V1. Gradien dari ini adalah seper V2. Nah, gradien itu kan bisa diingat sendiri bahwa gradien itu secara ininya adalah gimana ya? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Kalau nggak salah ini gradien ya. Nanti silakan dicari. Maka dari hasil ini kita bakal dapat seper V1. V1-nya ya silakan dicari gitu. Nah, sehingga nanti bakal dapat hasilnya, waktu semuanya yang ditempuh, itu adalah seperti ini. Waktu rambat T itu adalah X per V2 ditambah 2H. Tadi kan 2Z ya. Nah, Z ini kita ubah menjadi H. Akar V2 kurang V1 per V2 per V1. Ini katanya, the use of crossover distance to calculate refractor depth gitu. Nah, katanya travel time of direct ray at the crossover distance is X cross per V1. Travel time of critically refracted ray at the crossover distance is given by ini. Sorry. Tuh, baru warnanya. Ini kan yang tadi nih. X per V2 sama dengan 2Z. Sama seperti yang ini. Nah, kita balik ke sini lagi sebentar. Gimana sih bentuk direct wave-nya? Direct wave-nya bakal seperti ini. Maka direct wave itu adalah gelombang pertama yang tiba atau datang. Nanti mudah-mudahan alatnya udah oke ya. Nanti saya suruh si Surya untuk ngeceknya, mudah-mudahan udah oke. Nanti bakal kelihatan tuh mana yang direct wave gitu. Kemudian reflected yang seperti apa? Nah, reflected bakal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana bentuknya yang terbiaskan? Terbiaskan dia bakal seperti ini. Nah, kira-kira nanti yang direkam oleh geofon itu ada 3. Ada yang direct, ada nanti yang reflected, kemudian ada yang refracted. Jadi yang direkam ini kebetulan contohnya geofonnya 1 ya. Kalau misalkan geofonnya banyak seperti itu, nanti pasti ada yang seperti ini. Nah, jadi yang direkam oleh geofon itu ada 3. Gelombang yang datang secara langsung, gelombang yang dipantulkan, dan gelombang yang dibiaskan. Nah, kemudian apa sih guna kurva ini? Kita balik ke kurva Tx tadi, maka pertama kita punya gelombang direct. Gelombang direct kan datang ini ya, datang dengan di awal gitu. Jadi di sini dengan distance-nya 0, gap ini 10, ini 20, ini 30, ini 40, maka dia bakal datang paling pertama. Kemudian yang ini adalah reflected tadi. Kemudian ada yang namanya refracted gitu. Jadi ada 3 komponen yang bakal ada di kurva Tx ini. Nah, di sini ada namanya titik potong atau crossover ya. Nah, crossover distance ini bakal kita gunakan untuk menentukan yang tadi itu V1, V2 berdasarkan
gradien. Nah, jadi maka waktu yang dibutuhkan itu adalah, mana ya? Nah, ini waktu yang diperlukan adalah ini. X per V2 sama dengan 2Z cos IC per V1. Kemudian dijabarkan lagi, dia bakal jadi seperti ini. Nanti silakan ya, nanti ada tugasnya saya bakal share gitu. Ini juga nanti bakal ada di situ. Nah, ini adalah TI-nya. Kemudian crossover distance-nya berapa sih? Itu bakal kita cari. Nah, ini silakan dilihat ya pedoman untuk pembuktiannya nanti. Ini sengaja tidak saya jelaskan karena pembuktiannya itu ada di sini sebenarnya. Nanti silakan dibuktikan gitu. Nah, yang jadi masalah kan itu contoh kasus yang dia punya layer yang rata-rata aja gitu kan. Bagaimana untuk yang ngedip gitu, dia punya dipping seperti itu. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, kira-kira kayak gimana? Tuh. Nah, ini silakan jadiin tugas ya. Jadi ada tugas 2. Bagaimana untuk yang dipping gitu. Karena akan lebih repot daripada yang rata-rata air aja seperti ini. Ini nanti saya bakal share ya. Nah, kira-kira nanti bakal jadi seperti ini. Kalau yang rata-rata air itu nanti, kalau yang rata-rata itu nanti bakal seperti ini. Kemudian yang di sini untuk itunya juga bakal ngikutin. Jadi dia bakal simetris. Oh, sorry, ini masih. Nah, ini untuk contohnya ya, gitu. Nih, contohnya. Ini Santa Teresa Hills Experiment, gitu. Nanti kita punya nilai R, kemudian ini ada nilai T-nya. Nanti nilai ini ada nih, direct wave forward, head wave forward, direct wave reverse, heat wave reverse, gitu. Ini maksudnya forward dan reverse itu adalah lokasi penembakan. Maksudnya penembakan apa sih? Bukan nembak untuk kamu mau jadi pacar saya, bukan seperti itu. Nah, yang ini. Jadi biasanya untuk seismik refraksi itu ada 5 penembakan gitu. Nah, kita ubah dulu ya ininya supaya enak. Satu itu namanya phantom near. 2 near. 3 itu mid. 4 itu far. 5 itu phantom far. Short gitu ya. Nah, phantom near itu apa sih? Phantom near itu lokasi penembakannya jauh berada di belakang. Kalau nggak salah nanti silakan dikoreksi. Kalau nggak salah, phantom near ini bakal menembakkan itu sekitar, kalau misalkan ini adalah jaraknya adalah X, sekitar 4 atau 5 kali X di belakang. Kemudian adalah near itu, ini biasanya kalau yang near itu adalah jaraknya di sini X, kalau ini X maka jaraknya X.
Kalau mid itu tepat berada di tengah, kalau far itu X dari lokasi geofon paling ujung gitu. Sedangkan phantom far itu juga berada jauh di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bakal dapat 5 diagram seperti 5 kurva gitu. Kok 5 kurva, 5 bentuk seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya gitu. Nah, bagaimana yang untuk n layer gitu. Nah, kalau n layer itu bisa dimodelkan, tapi memang kita bakal punya 3 slope gitu. 1, 2, 3. Kalau konsepnya sama, nanti silakan cari gitu. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi bahwa kalau dia punya lapisan tipis, maka kemungkinan besar seismik refraksi itu nggak bisa untuk mengakomodasi ini lapisan tipis yang ada di sini. Nih katanya, existence of hidden layer cannot be determined from the travel time observation. You probably will never know that hidden layer existed under your survey. That is until the clients begin to excavate or drill gitu. Katanya keberadaan dari hidden layer atau lapisan yang tipis tidak bisa dilihat atau ditentukan dari travel time, kurva Tx, observasi. You probably will never know. Kita kemungkinan nggak bakal tahu bahwa hidden layers atau lapisan yang tipis ini ada di bawah lokasi survei kita. Until sampai ketika klien atau yang meminta kita melakukan survei memulai untuk mengupas, excavate ini mengupas ya, atau mengebor. Jadi salah satu kelemahan dari survei seismik, baik itu dia refraksi atau refleksi, adalah masih tidak mampu ini memperlihatkan adanya, kalau di sini katanya hidden layer ya, sebenarnya itu lapisan yang tipis gitu. Nah, ini nih tadi nih. Ini kan istilahnya aja yang berbeda. Ini adalah phantom near, ini near, ini mid, ini far, ini phantom far. Ini nanti silakan dibaca ya. Nah, kira-kira nanti ketika kita buat, itu bakal seperti ini. Ini nanti bakal ini lagi. Sorry. Ini bakal dibahas lagi gimana kita bawa kurva Tx ini ke Hagiwara dan Matsuda. Nah, ini untuk tugas yang pertama ya. Yang satu untuk pertemuan ini nomor 1, bukan pertama ya. Nah, silakan kalian buktikan bahwa waktu gelombang untuk merambat dari titik source ke geofon itu dirumuskan dengan 1 V2X ditambah 2Z cos IC per V1. Ini kan silakan dibuktikan. Ini jelaskan bagaimana mendapatkan waktu rambat dari titik S ke G sehingga didapatkan persamaan yang ini. Nah, yang kedua, yang kedua itu yang kedua, bagaimana
untuk lapisan yang memiliki div gitu. Yang B, pelajari dan jelaskan miliki div dan lebih dari satu layer ya, lebih dari satu layer. Pelajari dan jelaskan bagaimana konsep interpretasi Hagiwara dan Matsuda. Hagiwara dan Matsuda. Nah, ini karena ininya hampir habis, nanti kita bakal mulai lagi. Untuk kita akan coba diskusi sedikit ya tentang pertemuan berikutnya tentang datanya juga. Nah, ini silakan dikerjakan, nanti silakan dikumpul minggu depan ya. Ini saya bakal end meeting dulu. Nanti masuk lagi ya, nanti saya bakal buka room-nya lagi, silakan masuk lagi. Oke, ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. What happened? Tugas lagi.